Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sari. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai potongan ayat 3 Fir'aunallahu wajilat qulubuhum berdasarkan video yang diberikan oleh Bapak Pengapung Mata Kuliah Maharatul Istima, yang mana ceramah itu disampaikan oleh Syekh Sholeh Al-Manghorizi pada surat Al-Anfal ayat 2-4 yang berbunyi, Innamal bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ayat tersebut ditujukan Allah kepada orang-orang yang selalu mengingatnya dalam keadaan apapun, tidak hanya dalam sholat, tapi juga dalam setiap kondisi yang mereka jalani. Rasulullah menggambarkan perumpamaan orang-orang mukmin yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan mereka yang tidak mengingat Allah sama seperti orang yang mati. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan seseorang terletak pada zikirnya. Hati yang tidak mengingat Allah sama halnya dengan jasad yang tidak bernyawa. Di sini bukan berarti berzikir dengan lisan juga diabaikan. Di samping itu, segala aktivitas yang diawali dengan zikir atau menyebut nama Allah akan bernilai ibadah. Zikir juga dapat diucapkan ketika sedang takjub, lemah, merasa sendiri, atau gelisah. Sebagian kaum muslimin sekarang ini, jika nama Allah disebut di sisinya, hatinya tidak bergetar sedikitpun, seolah-olah sesuatu yang disebut di sisinya itu tidak lebih hanya sesuatu yang membuat mereka takut. Pada hakikatnya, manusia sangat membutuhkan Allah dalam segala sesuatu, sebagaimana yang telah dijelaskan di surat Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Hal ini dibuktikan dengan beriman kepada Allah itu adalah mempercayai adanya Allah. Hal ini dibuktikan dengan diciptakannya alam seisinya, sekaligus cara kerja alam dan isinya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tertera pada surat Al-A'raf ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu haditha wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Menjaga iman agar tetap kokoh adalah kewajiban setiap muslim. Seyogyanya para umat Islam tidak goyah dengan berbagai hantaman dari orang kafir yang senantiasa mendustakan dan mengingkarinya. Mereka lebih mengutamakan hidup, yang mana mereka yakni orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, tidak peduli dan tidak beriman pada hari akhir, yaitu hari yang berat untuk dilalui karena terdapat berbagai peristiwa besar dan mengerikan. Nah, untuk memperkokoh iman juga dapat ditingkatkan dengan bukti nyata yang dicantumkan dalam surat Al-Insan ayat 27, surat Yasin ayat 36, dan surat Al-An'am ayat 115. Adapun yang dapat dijadikan teladan adalah perilaku yang dicontohkan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor akan kuatnya iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dijelaskan dalam surat At-Taubah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori wal ladzina attaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatun tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Dengan begitu bukanlah sangat beralasan bila mencintai kaum Ansor, termasuk pertanda iman seorang muslim. Dengan sesama saudara muslim saja kita harus saling mencintai dan juga menyayangi, apalagi terhadap kaum Ansor dan
sahabat Nabi secara keseluruhan yang jasa mereka amat besar bagi perkembangan agama Islam. Maka tidak heran bila kecintaan kepada mereka termasuk tanda iman seseorang. Dan amat mengherankan bila ada orang yang membenci mereka. Hal itu termasuk sebagai salah satu tanda kemunafikan. Selain itu, ada juga yang dapat dijadikan pelajaran, yaitu kisah yang sangat populer sepanjang masa, yakni kisah perjuangan Ibu Hajar demi anaknya, yakni Nabi Ismail. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail di padang yang tandus. Jika Ibu Hajar yang tetap sabar, ridho, dan tawakal serta yakin bahwa ada hikmah di balik apa yang diperintahkan Allah kepada keluarga mereka. Hal tersebut berkat iman yang kuat pada Allah serta selalu mengingat Allah di dalam setiap kondisi. Iman Ibu Hajar sangat diuji ketika bayi Ismail kehausan, sehingga Ibu Hajar harus bolak-balik dari Sofa ke Marwah selama 7 kali untuk mencari air, yang mana peristiwa tersebut dikenal sekarang dengan sebutan sa'i. Namun semua itu nihil, dan namun usaha Ibu Hajar untuk mencari air dari Sofa ke Marwah itu mustahil, tidak mendapatkan air, alias hal tersebut hanya halusinasi belaka. Atas kegigihannya, iman dan taatnya kepada Allah, peristiwa munculnya air dari kaki Ismail membuat Siti Hajar gembira. Beberapa kisah tadi tidak luput dari kekuatan iman, dan juga bisa dijadikan panutan bagi para umat Islam untuk senantiasa meningkatkan iman kepada Allah, dan juga tidak berhenti melanggengkan zikir, baik itu dengan lisan maupun dengan hati. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.